Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Hari ini kembali kita beribadah di rumah. Tetap semangat ya, kita tepuk tangan sukacita dulu ya, supaya semuanya semangat. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, yes. Yesus is the best and iblis no. Hari ini kita bersama-sama akan memulai ibadah kita. Kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh Kak Eka, hai, dan Kak Aya, dan pemain musik kita yang cantik, Kak Fani. Baik, semua adik-adik berdiri, kita akan angkat pujian kita, Bapa Ku Datang. Adik-adik silahkan duduk kembali, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti kakak ya. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sepanjang minggu, sepanjang hari yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas berkat dan penyertaan Tuhan yang telah kami terima. Hari ini Tuhan, dari rumah kami masing-masing, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Sertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Tolonglah kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, kembali kita mengingat ayat emas kita minggu kemarin. Ayo, siapa yang sudah hafal? Ayo bangkit berdiri, kita menghafal. Ayo, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Iya, hebat. 2 jempol untuk adik-adik. Nah, kakak hafal nggak tadi? Kak Eka?
Gimana kalau kita sebutkan sama-sama? Ayo, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat yang ke-21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Iya, harapan kakak kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap selalu semangat. Kita selalu bersyukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kita. Meskipun adik-adik pada saat ini kita tidak dapat berkumpul di gereja seperti biasa, sekolah hari Minggu bersama-sama dengan teman-teman, karena pada saat ini kita masih belum bisa, karena pada saat ini ada virus corona yang melanda kita. Nah, adik-adik, meskipun kita di rumah, kita tetap ceria, kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ketika kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun saja tempatnya, baik itu di rumah, baik itu di gereja, dan dimanapun saja, semua bisa. Masih semangat?
Ya, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita. Mau tidak mendengarkan ceritanya? Sekali lagi, mau tidak? Iya, anak yang pintar. Nah, cerita kita hari ini adalah tentang kelahiran pahlawan Israel. Cerita kita diambil dari Alkitab, yaitu Perjanjian Lama. Tepatnya di Hakim-Hakim pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita, anak-anak Tuhan biasanya apa? Apa biasanya anak-anak Tuhan sebelum kita mendengar cerita, sebelum kita membaca Alkitab, biasanya kita berdoa. Baik, duduk yang manis, tidak boleh berbicara. Nah, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena pada saat ini Tuhan, kembali kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh memahaminya, sehingga kami tetap terus bertumbuh dan tetap terus bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Sertailah kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, disebutlah pada bagian awal cerita kita, yaitu di tanah Israel. Di tanah Israel hiduplah bangsa Israel. Mereka tidak mau mendengar apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Justru apa yang terjadi? Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, karena mereka melakukan kejahatan, maka Tuhan marah. Dengan kemarahan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin. Nah, siapa itu bangsa Filistin? Bangsa Filistin itu adalah bangsa yang jahat. Mereka adalah bangsa yang tidak segan-segan untuk membunuh, untuk mengejar, untuk merampas, dan lain-lain sebagainya. Nah, Tuhan serahkan bangsa Israel kepada bangsa Filistin. Bayangkan adik-adik sekalian, selama kurun waktu 40 tahun lamanya. Lama sekali ya, 40 tahun. Kasihan sekali ya bangsa Israel. Mereka menderita. Mereka sangat merasa tidak punya pengharapan. Nah, adik-adik sekalian, lalu suatu hari Tuhan mengirim malaikat untuk menemui seorang perempuan Israel. Perempuan ini dikatakan dia adalah istri Manoah. Nah, adik-adik, rupanya perempuan ini adalah perempuan yang mandul. Tahu adik-adik, mandul? Mandul itu adalah tidak punya anak. Nah, lalu malaikat itu berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan mandul, engkau akan mengandung dan engkau akan punya anak." Hah? Kata perempuan ini, atau kata istri Manoah ini, benarkah ini? Dia terkejut mendengar tentang apa yang disampaikan oleh malaikat ini. Selain dia terkejut,
dia juga penuh sukacita dan bergembira. Kenapa? Karena dia sangat menginginkan seorang anak dalam keluarganya. Lalu adik-adik sekalian, malaikat ini mengatakan bahwa ketika engkau mengandung, engkau harus menjaga dirimu dengan baik-baik. Yang pertama adalah bahwa engkau tidak boleh minum anggur atau minum sesuatu yang memabukkan. Itu yang pertama. Ingat tadi adik-adik apa dikatakan malaikat? Yang pertama adalah tidak boleh minum anggur yang memabukkan. Nah, yang kedua dikatakan oleh malaikat bahwa engkau tidak boleh makan makanan yang haram. Nah, makanan haram itu adalah makanan yang tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh. Nah, dua hal ini yang dikatakan malaikat. Nah, terhadap anak yang engkau kandung nanti, dia adalah anak laki-laki. Dan ingat, dia juga sama seperti dirimu, tidak boleh minum anggur yang memabukkan. Dan yang paling penting adalah bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Nah, ini semua dikatakan malaikat kepada perempuan atau istri Manoah. Nah, adik-adik yang kami kasih dalam Yesus Kristus, istri Manoah lalu pulang ke rumah. Dia berlari-lari dengan cepat. Dia ingin cepat menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira ini. Dia menemui suaminya atau Manoah. Lalu dia mengatakan dan dia menceritakan kepada suaminya bahwa mereka akan punya anak. Mereka akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan semua syarat-syarat yang disampaikan oleh malaikat kepada istrinya, juga istrinya sampaikan kepada suaminya. Tidak boleh minum anggur yang memabukkan, tidak boleh makan makanan yang haram atau yang tidak boleh dimakan, dan rambut anak yang akan dilahirkan itu tidak boleh dipotong. Nah, adik-adik yang manis, adik-adik yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lalu mereka berpisah. Istri Manoah melakukan kegiatannya masing-masing, begitu juga dengan Manoah melakukan pekerjaannya. Nah, ketika istri Manoah melakukan pekerjaannya sendiri, datang lagi rupanya malaikat Tuhan kepadanya. Nah, ketika malaikat Tuhan ini datang kepadanya, dia langsung berlari mendatangi Manoah. Hei, katanya suamiku, lihat orang yang kuceritakan tadi kepadamu datang menemuiku. Ayo, mari kita cepat-cepat lari datang kepadanya. Kamu akan langsung bertanya kepada orang yang tadi menemui saya. Nah, dengan semangat, dengan ceria, dengan gembira, lalu Manoah dengan istrinya datang berjumpa dengan malaikat itu. Lalu Manoah bertanya, benarkah apa yang disampaikan oleh istriku? Bahwa kami akan dikaruniai seorang anak. Benar, kata malaikat, kalian akan dikaruniai anak laki-laki. Benarkah, kata Manoah, bahwa anak itu nanti tidak boleh dipotong rambutnya? Benar, kata malaikat. Kenapa ya? Lalu malaikat menjawab, karena anak ini adalah anak yang dikhususkan, yaitu untuk menjadi
pahlawan Israel. Tuhan berkenan terhadap anak ini. Nah, adik-adik yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mendengar semuanya itu sama seperti istrinya, Manoah juga sangat bersuka cita. Karena saking senangnya dia ingin membuat makanan. Dia ingin menyajikan makanan kepada malaikat ini. Saya akan memberikan atau menyajikan makanan. Tunggu dulu, katanya kepada malaikat itu. Lalu malaikat itu mengatakan, kalau kamu ingin memberikan persembahan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Nah, lalu adik-adik, Manoah mengambil kambing sebagai persembahannya. Lalu dia meletakkan kambing itu di atas batu. Dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika korban bakaran ini diberikan Manoah beserta istrinya? Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Nah, ketika api membumbung tinggi ke atas, nah, seketika itu juga malaikat juga naik ke atas. Nah, melihat hal ini adik-adik sekalian, Manoah bersama istrinya langsung tersungkur muka mereka ke tanah. Baru pada saat itu mereka menyadari bahwa yang berbicara dengan mereka ini adalah bukan orang yang sembarangan. Dia ternyata adalah malaikat yang dikirim Tuhan kepada mereka. Mereka menyadari bahwa kasih karunia Tuhan begitu luar biasa dalam hidup mereka. Mereka meyakini bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepada mereka. Nah, adik-adik sekalian, lalu Manoah bersama dengan istrinya melakukan semua apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dikatakan dari malaikat kepada mereka. Istri Manoah menjaga dirinya sebagaimana pesannya, tidak boleh minum anggur yang memabukkan. Itu yang pertama, ingat kan adik-adik? Nah, yang kedua, tidak boleh makan makanan yang haram. Nah, akhirnya setelah sekian waktu istri Manoah melahirkan. Dan sebagaimana janji Tuhan, benar. Anak yang dilahirkan oleh istri Manoah adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Dan adik-adik sekalian, anak laki-laki ini tumbuh menjadi besar, dia menjadi seorang yang kuat, dan anak laki-laki ini namanya adalah Simson. Dia adalah pahlawan bagi bangsa Israel. Dia adalah pahlawan yang akan melawan bangsa Filistin. Dia adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah cerita tentang kelahiran Simson. Bu, ceritanya tadi menarik sekali, tapi kakak dan adik-adik di rumah bingung. Katanya tadi ada makanan haram yang gak boleh dimakan sama ibunya Simson. Jelaskan dong Bu, sekarang kan gak ada lagi makanan yang haram. Nah, iya. Kenapa kita pada saat ini tidak ada makanan yang haram? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Pada saat ini tidak ada makanan yang haram atau yang tidak haram untuk kita. Artinya semua makanan boleh Kak kita makan. Yang penting ketika dia menyatu dengan tubuh kita, kita menjadi sehat dan kuat. Nah, itu. Terima kasih penjelasannya. Nah, Kak, dari cerita tadi kita mengetahui apa ya Kak?
kita mengetahui bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, mengasihi Ibu Pendeta, Mengasihi kakak. dan adik-adik semua. Iya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan Tuhan juga mengasihi kita semua. Nah, kemudian apalagi Kak? Dari cerita tadi kita ketahui Bahwa kita tidak boleh ingkar janji. iya benar. Artinya bahwa kita tidak boleh apa? Ingkar janji, juga tidak boleh Berbohong. berbohong. Iya. Nah, Kak, kalau anak yang suka berbohong, mau tidak orang berteman? Adik-adik mau nggak punya teman yang suka berbohong? Apa? Nggak mau. Iya, kita tidak mau kalau punya teman yang suka berbohong, yang ingkar janji. Nah, seperti Tuhan, dia selalu menepati janjinya. Nah, kemudian Kak, melalui cerita tadi, Simpson diberikan apa Kak? Kekuatan. Adik-adik mau tidak diberikan kekuatan? Mau dong. Tentu mau. Kita tentu semua mau, ingin sehat, ingin kuat, diberikan kekebalan tubuh, terlebih pada saat ini Kak, pandemi. Virus Kesehatan. Iya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Kita selalu Iya. kuat dan kita selalu sehat. Nah, yang terakhir Kak, bahwa kita semua anak-anak yang diharapkan dalam keluarga kita. Kita semua adalah anak-anak yang didambakan di dalam keluarga kita. Kita sangat bersyukur Kak, punya orang tua, punya ayah dan ibu yang selalu merawat kita, yang selalu menjaga kita, dan yang selalu apa Kak? mengasihi kita. Iya. Sebab itu kita juga mengasihi orang tua kita juga taat, kita juga patuh kepada orang tua kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik di rumah, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat yang ke-24, bagian B, yang berbunyi, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ibu Pendeta, tolong jelaskan dong apa maksud dari ayat emas kita minggu ini? Iya. Anak itu adalah Simpson. Dia tumbuh menjadi besar dan dia tumbuh menjadi kuat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik di rumah tumbuh menjadi besar, menjadi kuat, menjadi sehat dan juga sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta penjelasannya. Kita semua akan diberkati oleh Amin. Tuhan. Ya, amin. Adik-adik silakan berdiri. Kita kembali puji nama Tuhan dengan satu pujian anak-anak kecil Tuhan cinta. Anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Kita ulang pakai bahasa Maanyan ya. Kawan dia Rumi, Tuhan cinta. Kawan dia Dede, Tuhan cinta. Ujang Uku Aweng, Tuhan cinta. Ine ama Ita kakak Tuhan cinta. Katulus Tuhan cinta. Adik-adik silahkan duduk kembali. Sekarang waktunya kita mau berdoa. Kepada Ibu Pendeta kami persilahkan. Baik, adik di rumah, kita akan bersama-sama naikkan doa kita. Kita tangan, mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Karena hari ini kami kembali bersama-sama lakukan ibadah sekolah hari Minggu kami. Saya bersyukur Bapak karena kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat tadi kami telah bersama-sama pula mendengar cerita Alkitab. Sebagaimana adanya Simson tetap terus bertumbuh, sehat dan kuat dan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, kami juga memohon Tuhan memberikan kepada anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, dan mereka tetap terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak kami seiring dengan pertumbuhan usia mereka. Mereka dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun pada saat ini kami tidak dapat bersama ibadah seperti biasanya di gedung gereja, karena pada saat ini kami tidak dapat berkumpul bersama. Kami harus tinggal berada di rumah masing-masing. Karena pada saat ini pandemi COVID-19 masih melanda kami. Saya percaya Tuhan bahwa oleh kuasa Tuhan semua ini akan dapat berlalu. Kami memohon pada saat ini anak-anak kami dan kami semua berikan kekuatan dan kekebalan tubuh. Dan pada saat ini juga di mana perintah kami, pemimpin kami berjuang untuk melawan dan berusaha untuk memulihkan negeri ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon Tuhan memberikan juga hikmat, bahkan apapun yang diupayakan oleh pemerintah kami dan kami semua diberkati dan disertai oleh Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa kepada orang tua dari anak-anak kami, dan mereka juga diberikan hikmat, dan mereka dapat mendidik, mengajar, mengasuh anak-anak kami dengan cinta dan kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka, dalam mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan berusaha untuk memperjuangkan hidup dan masa depan anak-anak kami. Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi komisi pelayanan anak, guru-guru sekolah minggu yang juga Engkau pakai dan telah Engkau utus Tuhan. Mari Tuhan Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, kemampuan, dan mereka dapat menjadi pengajar yang baik, mengajar dengan baik tentang kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tetap terus dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, anak-anak kami hanya ke dalam tangan kasih setiamu. Inilah seru doa kami Tuhan, yang kami pohonkan, kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo adik-adik, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Yesus Sayang Semua. Sayang mama, sayang
bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita. Semuanya berdiri, bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati, agar kami senantiasa diberkati, orang tua kami, saudara kami, dan teman-teman kami. Tolong kami Tuhan, agar wabah ini cepat berlalu, dan kami dapat bersekolah minggu kembali di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat memperingati Hari Pertanian GKE dan selamat Hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.